Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Dua dari 9 fraksi menolak pengesahan, bahkan fraksi Demokrat walk out dari sidang. Kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di DPR hari ini. Hanya 2 dari 9 fraksi di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Mereka adalah fraksi Demokrat dan PKS. Sementara 7 fraksi lainnya menyetujui adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, P3, dan PAN. Setiap fraksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum undang-undang disahkan dalam sidang paripurna. Seharusnya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dijadwalkan pada Kamis mendatang, tetapi dipercepat hari ini. Pihak Balek mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 118 pasal. Pembahasan dimulai sejak 20 April hingga 3 Oktober kemarin. Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk membuka kemudahan berusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan semua di ruangan ini. Jangan sampai ruangan ini menjadi... Pak Iwan, saya minta substansinya apa? Sebelum pengesahan RUU Cipta Kerja, interupsi terjadi di tengah sidang. Fraksi Demokrat berkali-kali interupsi saat pimpinan sidang akan memberikan waktu kepada pemerintah. Mulai dari Irwan, fraksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur. Lalu Didi Samsudin, fraksi Demokrat dari daerah pemilihan Jabar 10. Kami meminta di voting saja. Ini bukan masalah menang dan kalah. Ya, Pak Didi, cukup. Tetapi Anda tidak usah mengajari kami. Saya tidak mengajari saudara pimpinan. Dan puncaknya saat Beni Harman dari daerah pemilihan NTT menginterupsi. Fraksi Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena sejumlah pasal dinilai mengakomodir kepentingan pengusaha dibandingkan pekerja. Sebelum pemerintah dikasih Tidak, saya mengatur kami dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, Pak Beni, baca pasal ini. Baca ini. saya baca, Pak Beni bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Akhirnya fraksi Demokrat pun memutuskan walkout dari sidang saat Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto hendak menyampaikan pandangan pemerintah. Pembahasan rancangan undang-undang ini hanya ketok saja, tidak ada diskusinya, ya, tidak ada diskusinya. Lalu alasan yang ketiga tentunya, ya, rancangan undang-undang ini kalau teman-teman baca itu lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis, sedangkan kelompok-kelompok rentan masyarakat seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan. Hanya memberikan legalisasi, ya, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan. Itu yang terjadi. Ya, bagaimana kita bisa menyetujui rancangan undang-undang semacam ini? Maka kita menolak. Isu tenaga kerja juga kita minta supaya dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Mengapa? Hak-hak pekerja sama sekali tidak diperhatikan. Yang paling nyata itu adalah ketentuan tentang pesangon. Pesangon itu sesuai dengan undang-undang existing itu 32 kali gaji. Ini dipotong. Pengusaha hanya tanggung jawab 16 kali. Lalu pemerintah dikasih tanggung jawab 9 kali. Tapi itu pun mekanismenya asuransi. Coba bayangkan, melalui asuransi jaminan
kehilangan pekerjaan. Duit dari mana pemerintah bayar itu? Situasi ekonomi sulit begini. Ini yang kita dari awal tentang ini. Jangan dong. Jangan manfaatkan COVID ini. Jangan atas nama COVID ini, pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini memanfaatkan kondisi, kemudian memaksa presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang menguntungkan mereka. Setelah ini nanti akan ada PHK habis-habisan. Dan kalau PHK maka dengan undang-undang ini nanti pesangon akan dibayar jauh lebih murah. Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna hari ini. Ia mengatakan telah mengakomodir kepentingan para pekerja dan menepis isu ketidakpastian hak pekerja. Dengan ketenaga kerjaan juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak menambah iuran. Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi keluarganya. Kemudian yang terkait dengan lingkungan, dengan diberikannya risk-based assessment, maka pemerintah mempunyai standar, norma standar prosedur dan kriteria. Saat sekarang untuk satu jenis usaha dengan perbedaan daripada beberapa konsultan, mungkin NSPK-nya tidak standar. Nah, inilah pemerintah merapikan standar. Dari segi nelayan yang biasanya memperoleh perizinan ke berbagai lembaga untuk mendapatkan izin kapal, ini disederhanakan menjadi hanya di Kementerian KKP. Standar dari perhubungan tetapi izinnya hanya dari Kementerian KKP. Kemudian juga pemerintah akan membentuk bank tanah yang tugasnya adalah untuk melaksanakan reform agraria dan melakukan redistribusi daripada tanah yang diperlukan dari masyarakat. Ribuan buruh di Tangerang, Banten turun ke jalan menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Para buruh berencana berunjuk rasa di gedung DPR Jakarta, namun dihadang kepolisian Polres Metro Tangerang Kota. Tak terima dihadang polisi, ribuan buruh bersih tegang dengan aparat dari Polres Tangerang Kota. Para buruh yang tergabung dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berencana menuju ke gedung DPR RI Jakarta untuk berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Buruh yang berusaha menerobos dihadang polisi hanya bisa bergerak sampai Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Para buruh kemudian memblokade Jalan Perintis Kemerdekaan dengan menggelar unjuk rasa dan long march yang mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Serpong menuju Tangerang maupun sebaliknya. Aksi ini dilakukan para buruh karena menilai RUU Cipta Kerja merugikan mereka. Tujuan kita adalah DPR RI, karena kita dapat bocoran A1 bahwa hari ini DPR RI akan mempercepat paripurna untuk pengesahan Omnibus Law. Maka kemarin kita bersepakat dengan seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada di Banten. Hari ini kita datangi DPR RI untuk meminta pembatalan RUU Omnibus Law tersebut. Namun tadi kita berkoordinasi dengan seluruh pimpinan, ternyata di semua titik kumpul, KSPSI, FNPMI, KASPI, dan seluruh titik kumpul itu diblokir oleh pihak kepolisian supaya kita... Sejumlah pasal yang dikeluhkan diantaranya penghapusan masa berlaku kontrak kerja paruh waktu, kebijakan outsourcing seumur hidup tanpa batas pekerjaan, besaran pesangon yang berkurang, serta hak cuti pekerja yang dikurangi. Sementara itu, polisi menghadang keberangkatan buruh berdasarkan maklumat Kapolri, serta masih berlakunya PSBB di masa pandemi COVID-19 terkait larangan berkegiatan berkumpul dan mengerahkan massa. Kita melakukan penyekatan
di titik keluar dari Tangerang atau titik yang masuk ke Jakarta. Begitupun seterusnya, di Jakarta pun dilakukan penyekatan. Hal ini karena aksi hari ini, di samping kita masih dalam masa pandemi, tentu saja sudah ada maklumat, sudah ada perwali dan sebagainya, kegiatan berkumpul, kegiatan yang mengerahkan massa oleh pimpinan dilarang. Jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, para buruh mengancam mogok nasional mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tidak hanya di Tangerang, pemirsa, sejumlah buruh di Bekasi, Jawa Barat juga berencana akan berunjuk rasa di Jakarta. Namun aksi mereka terpaksa batal karena dihadang polisi. Barikade polisi mengadang laju buruh dari kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang akan menuju ke Jakarta. Para buruh ini sudah berkumpul sejak Senin pagi untuk berunjuk rasa menentang RUU Cipta Kerja di gedung DPR RI. Namun negosiasi dengan pihak kepolisian berlangsung alot. Ini kita rencana mau aksi ke DPR RI. Pemberitahuan tentang aksi kita sudah layangkan ke Polda. Ini kami dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan, itu terdiri dari 19 federasi. Dan tapi kita nggak ngerti juga, kemarin kita udah koordinasi sama Polres di kabupaten maupun kota, namun dengan tiba-tiba hari ini kita dicegat, nggak bisa berangkat. Masa buruh ini sudah bersiap ke Jakarta dengan menyewa beberapa bus, namun mereka tertahan tidak bisa memasuki ibu kota. Polisi mengadang mereka karena Jakarta saat ini masih memberlakukan PSBB akibat pandemi COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memanggil dua pimpinan Serikat Pekerja ke Istana terkait rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertemuan digelar secara tertutup di Istana Negara Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani tiba di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Menurut Andi Gani, ia mendapat panggilan malam tadi untuk bertemu Presiden Joko Widodo hari ini. Keduanya tidak berkomentar lebih lanjut terkait apa saja hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut. Sampai pertemuan selesai, kedua petinggi serikat buruh tidak berkomentar. Hari ini Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan, namun klaster ketenaga kerjaan diprotes kalangan buruh. Berikut 7 hal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes buruh. Pelaku penyekapan dan penculikan remaja berkebutuhan khusus ditangkap di Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.